Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di kesempatan sahur di pagi hari ini dalam program Bincang Sahur. Kali ini narasumber kita adalah Ustadz Ahmad Sanusi yang selalu menemani kita dalam program kajian kitab Al-Qurtubi maupun kajian kitab Fathul Bari. Dan saya tidak sendiri, saya Abi Agus ditemani Ondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Di pagi hari ini Ikhwan dan Akhwat, kita saat ini Ustadz menemani para Ikhwan dan Akhwat, ayahanda dan juga ibunda yang saat ini sedang menyiapkan santap sahur di rumah. Baik, di tengah pandemi virus corona saat ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan barokah, yaitu bulan suci Ramadan. Namun bagaimana cara tips kita menghadapi bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Baik, Ustadz Ahmad Sanusi, alhamdulillah Ustadz, saya bisa kembali ini di ruang dengar ikhwan dan akhwat. Ustadz, kesibukannya apa nih Ustadz nih dalam bulan suci Ramadan saat ini Ustadz? Masih sibuk ngisi kajian Ustadz? Alhamdulillah, ketepatan di rumah sambil ngaji. Nama YouTube-nya itu Sanusi Al-Bayan. Jadi Ustadz YouTuber juga ya? Karena kita kan ibaratkan nimba ngaji, kalau nggak disalurkan itu kan mampet, lupa. Jadi kita langsung, kalau dulu dibukukan kan agak lama nulis. Jadi kalau sekarang kan ada teknologi, jadi langsung dibukukan dengan bentuk di YouTube itu. Dan insya Allah bermanfaat. Mungkin entah kita masih ada umur atau kita sudah tidak ada umur, itu, dan sudah hampir 100 episode. Apa nama YouTube-nya? Sanusi Al-Bayan. Al-Bayan itu A-nya ada 2, Al-Bayan gitu. Sanusi Al-Bayan, silahkan dibuka di YouTube. Itu kajian berurut dari Al-Quran dari pertama, melalui tafsir Al-Qurtubi dan yang lain, dan As-Sunnah mulai dari hadis Bukhari pertama. Dan itu ada yang sebentar, cuma berapa menit, ada yang agak panjang sesuai dengan materi. Kalau orang karena tujuan dunia kan dia pasti cuma berapa menit, mohon maaf, dengan tidak bermaksud membahas yang lain. Tapi kalau kami kan tujuannya untuk mengaji, jadi lihat materinya. Kalau materinya pendek, ya ada yang pendek sekali, ada yang agak panjang gitu. Jadi mohon maaf, apabila berkenan silahkan dikunjungi, apabila ada nasihat mohon ya silahkan disampaikan di langsung atau di komen, itu diantaranya. Dan kami alhamdulillah banyak mengikuti ngaji di YouTube juga, karena di Mesir juga banyak, di Saudi, di Mekah, di Madinah, di Hadramaut juga, di Syam, di Syria juga, di Yaman. Itu kan banyak itu para syekh, mulai dari Syekh Abu Umar, Syekh Sya'rawi, bagaimana fatwa-fatwa beliau, Albani, semua kami dengerin semua. Bagai juga Syekh Ali Jum'ah dan semua syekh-syekh itu, bahkan termasuk, mohon maaf ya, kalau di situ itu kan banyak yang aneh-aneh. Termasuk mohon maaf sekali lagi. Tapi kita tidak berpihak kepada siapa atau tidak membenci siapa. Cuma kami belajar saja. Yang namanya entah itu sangat baik, entah belum terlalu baik, itu kan perlu juga. Namanya kami juga butuh ilmu. Ada seperti Dr. Adnan Ibrahim, ada Al-Ghumari, segala macam kita dengerin, kita pelajarin semua kitabnya, bandingkan dengan guru yang lain, sehingga dengan demikian melahirkan mudah-mudahan kita tidak fanatik kepada orang tertentu, tidak membenci pada tertentu, ya udah lewat saja begitu. Oh, kalau ini begini, kalau ini begini begitu. Jadi untuk menambah ilmu. Sekarang kan memang ilmu sudah terbuka dan ada di tangan. Iya. Jadi supaya ini juga untuk menghilangkan kefanatikan. Apabila terlalu fanatik kepada jamaah, kelompok, guru, referensi, almater tertentu, ini yang jadi bahaya. Ini mohon maaf diantaranya seperti itu. Baik. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe.
Ada yang corona tetap judulnya begini, corona tetap Jumat, tetap sholat Jumat. Bagi yang sehat ya, tetap juga memperhatikan dari nasihat dari MUI, pemerintah, Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu rupa-rupanya sudah dilihat sekitar 250 lebih. Skornya udah berapa, Ustaz? Nah itu nggak lihat, soalnya kami habis ngaji ya udah nggak dilihat gitu. Karena Ondi ini juga YouTuber, Ustaz. Ya. Nanti biar kami kunjungi, alhamdulillah, terima kasih. Baik, apa namanya, Ustaz punya ide membuat video YouTube, kemudian ngajilah di YouTube, intinya begitu. Ini idenya dari mana sih, Ustaz? Ya semua itu kan menurut Al-Quran hikmatum balighah. Al-Quran surah Al-Qamar itu ya, ayat yang kelima. Dirasilkan di lock. Karena di lockdown, agak bisa kita ngaji di sini dalam pengertian untuk sementara waktu, untuk menghargai dan waspada, hati-hati, menjaga juga kesehatan teman-teman. Maka untuk menyalurkan ilmu, untuk dalam menampung ilmu, kan luber juga repot, nanti malah lupa. Jadi kita tampung di situ. Kira-kira begitu. Itu pun kami yang masih bodoh sekali, yang sangat ya TK lah, banyak salahnya. Jadi mohon maaf. Tapi insya Allah itu bentuk kajian kitab. Bentuk kajian kitab. Kalau ada pertanyaan di situ, nanti kita insya Allah kami akan bantu, bukan menanggapi lah, musyawarah, ngejawab semampunya. Nah, barangkali seperti itu. Karena memang lama kita nggak ngaji, bisa agak berkarat. Apalagi. Baik, Ustaz, di tengah-tengah pandemi virus saat ini, kita alhamdulillah kan kita kembali bertemu di bulan suci Ramadan. Tapi banyak hal yang kemudian berbeda. Kalau misalnya sholat subuh berjamaah, ramai anak-anak, orang tua, ibu bapak, atau setelah sholat isya ini pun juga biasanya kita sholat tarawih. Atau yang sering dilakukan di bulan suci Ramadan, adanya kebiasaan dari masyarakat, walaupun ini sebenarnya juga tidak tidak harus gitu ya, buka puasa bersama atau sahur on the road gitu. Tapi ini semuanya berubah, Ustaz, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sebenarnya bagaimana tuntunan Islam kepada kita kaum muslim berpuasa di tengah pandemi? Apakah hal seperti ini juga sudah pernah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa tapi di tengah wabah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu Nabi dulu bukan hanya wabah, diusir dari kota Mekah. Diusir dari kota Mekah. Luar biasa, kalau bisa dibunuh. Kalau itu wabah kan belum tentu membunuh. Oh, Nabi dikejar-kejar. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 5 itu, agar Nabi untuk mundur selangkah, maju 1000 langkah. Lalu nanti dalam Al-Quran itu, udzina lilladzina yuqataluna, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, udzina lilladzina yuqataluna. Lalu juga Al-Fat, inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kalau hal seperti ini sebenarnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu taruhlah COVID-19 ini pada porsinya. Dengan demikian insya Allah kita akan menikmati segala kenikmatan dari Allah, baik kenikmatan itu berbentuk ujian atau berbentuk kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi yang jelas insya Allah kita masih bisa berpuasa. Artinya masih ada umur, ada saudara kita yang sudah wafat gitu ya. Kita masih bisa puasa. Pahalanya puasa, apalagi dalam keadaan musibah seperti ini, pahalanya berlipat-lipat. Dalam keadaan puasa tanpa corona, itu pahalanya sudah wa ana ajizi. Saya yang tahu berapa besarnya, itu kalau bahasa redaksi hadis. Kalau bahasa Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar dengan puasanya, sabar ini sabar dalam taat, sabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan kemungkaran, dan sabar dari kemaksiatan. Nah, sabar dalam keadaan puasa seperti ini, dalam keadaan Covid, maka pahalanya berlipat-lipat. Maka kenapa manusia itu lebih canggih dari malaikat? Malaikat tidak ada nafsu, tidak butuh makan, tidak butuh ya begitulah keluarga. Manusia butuh makan, harus cari harta, butuh berkeluarga, sehingga hidup penuh cobaan di pasar, di jalan. Makanya pahalanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
walaqad karramna bani Adam wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladin laqad wa hadzal balad wattin wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau begini, kalau biasa kebaikan biasa itu bil hasanat falahu asyru amsalihha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang kebaikan biasa normal itu cuma 1/10. Itu Al-Qur'an Al-An'am ayat 160. Tapi kalau sedekah, infak, apalagi zaman seperti ini menambah uang belanja bagi istri dan anak tentu ya dan lain sebagainya, itu berlipat-lipat lebih dari kebaikan normal. Apalagi sekarang pakai Covid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. 1 sampai 700 dan masih berlipat, belum usaha, belum sabarnya dan lain sebagainya, tumakninanya, khusyuknya. Sedangkan bagi orang yang puasa itu termasuk as-sabirin ya, itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran tadi, yaitu Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab wala man sabara ghafara inna dzalika lamin azmil umur. As-siyamu li wa ana ajzi. Itu kalau bahasa hadis Bukhari itu 1904, 5927, 7492, Muslim 1151. Kalau soal tarawih, sholat Jum'ah itu seperti yang kami sampaikan di kajian Senin malam Selasa ya. Kajian tafsir Al-Qurtubi, apabila kita sehat, keyakinan sedang mantap, kondisi sekitar perumahan tidak dalam keadaan merah, maka bisa ke masjid sholat Jum'ahnya. Sedangkan yang lain, kami sendiri mohon maaf, tidak bermaksud terlalu berani atau terlalu takut. Kami biasa, ya waktunya sholat jamaah kalau tidak udzur. Iya, sholat Jumat nggak sholat Jumat. Alhamdulillah sholat Jumat. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan sehat. Karena sesuatu itu as-somad. Di atas Covid ini kan makhluknya Allah. Yeah. Jadi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap waspada dan tetap menghargai peraturan dari MUI, dari pemerintah, dari aparat. Jadi ikuti saja. Insyaallah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Demikian juga semua bangsa kita dan semua umat di dunia. Ada lagi Ahi? Yeah. Ini kan juga Covid kan juga Mekah, Madinah ini sepi nih Ustaz. Bagaimana ya Ustaz melihat? Tapi di Mekah, Madinah masih ada sholat, cuma tidak umum. Tidak seramai biasanya. Tidak seramai. Meskipun sekarang yang mengatakan kalau misalnya tidak ada yang tawaf lagi maka dunia kiamat. Bisa dikatakan kiamat suro boleh. Cuma mestinya begini. Kalau berdasarkan Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznihi. Jadi pada dasarnya boleh kalau pakai jarak. Sekarang kan pakai jarak sampai di Mekah berapa pakai jarak, ya terserahlah, ikutin. Yang penting kita bisa sholat, nggak usah ribut. Semakin ribut rahmat Allah, Covid-nya nggak akan lari. Semakin kita rukun, insya Allah Covid akan dialihkan kepada tempat yang diridhoi oleh Allah. Ya begitu. Jadi pada dasarnya memang jaraknya itu boleh nempel, boleh tidak nempel, aslinya itu. Kalau aslinya hadis Bukhari, apalagi la adwa wala tiarata. Tidak ada yang penyakit itu menular secara diri sendiri, kecuali atas kekuatan dan kehendak Allah. Tapi satu sisi, jadi boleh kalau masang jarak, hati-hati, takut memang betul-betul dalam keadaan sakit, ini sebelah firra minal majidum. Dengan demikian terakomodir semua. Jadi sebenarnya, di dalam aturan aslinya itu boleh nempel, boleh cukup tidak nempel begitu. Atau apalagi sekarang dalam keadaan darurat sesuai sejadah, itu boleh seperti itu. Kalau bahasa di dalam hadis Bukhari itu, di antara kita itu memang ada yang yulsik gitu. Kalau bahasanya begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Bukhari 717. Memang ini normal.
Tidak normal, apalagi uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala aqimu sufufakum wa tarasu ay talasaqu bighairi khilalin. Bukhari 719, Fathul Bari juz 2 halaman 264 265. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min aqamatis shalah. Itu 723. Tapi kata sahabat Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di hadisnya juga banyak dan panjang, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Jadi tidak semuanya di antara sahabat itu ada yang nempel, ada tidak terlalu nempel, enggak ada masalah. Insyaallah sama-sama ahli surga. Jadi pakailah semua hadis sesuaikan dengan situasi dan kondisi dan orang tertentu. Bukhari 725. Menurut sahabat Nu'man bin Bashir, ra'aitu ar-rajula minna yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibih. Jadi boleh ininya nempel, mata kakinya nempel, boleh tidak terlalu nempel, apalagi sekarang dalam keadaan seperti apa ini? Dalam keadaan seperti sekarang ada Covid itu. Tapi insyaallah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan. Baik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita tetap berikhtiar, Ustaz ya. Artinya kita berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan. Karena begini, Nabi juga menyampaikan inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Kalau dimungkinkan tidak darurat banget, lebih baik sholat itu di rumah, di masjid. Oh, di masjid. Kecuali jadi kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah jadi boleh dia. Tapi lihat situasi dan kondisi. Jadi itu kan tidak pasti meninggal. Jadi lihat situasi kondisi. Jadi yang muhaqqaqah tidak bisa dikalahkan dengan yang mauhumah. Bukan berarti orang setiap kesana langsung mati atau langsung bawa penyakit. Kecuali orang bangkis nempel di sini atau kita salaman dia kena air liurnya betul-betul dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Kalau kita cuci tangan, cuci kaki, wudhu keluar masuk, insya Allah selamat. Insya Allah nggak ada masalah. Itu Bukhari 731. Mudah-mudahan Allah melindungi. Jadi setidaknya segala sesuatu itu bukan hal yang baru dan semua berjalan atas izin dan pengetahuan Allah. Yakinlah bahwa insya Allah ada solusinya dan pasti Allah akan mengendalikan. Yang penting kita harus tetap berusaha dan menjaga. Baik, sebuah negeri itu penyebab terkena wabah ini biasanya kenapa, Ustaz? Apakah karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah memang mohon maaf karena banyaknya orang-orang yang bersalah dan berdosa di negeri tersebut? Ada yang mengatakan bahwa wabah itu bisa sembuh atau bisa diangkat oleh Allah ketika kita banyak bertobat kepada Allah. Betul itu. Jadi banyak bertobat kepada Allah maka bisa insya Allah akan membantu kesulitan yang inna ma'al usri yusra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan memang apabila kita dekat kepada Allah, insya Allah oleh Allah akan diberikan kemudahan dan kemasyakotan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz ini yang mau saya sampaikan juga. Ini terkait dengan berpuasa. Apakah orang yang berpuasa ini diperbolehkan makan ketika ia ragu-ragu akan terbitnya fajar? Dan ia tidak boleh berbuka ketika ia ragu-ragu akan terbenamnya matahari. Ulangi lagi. Baik. Orang yang berpuasa diperbolehkan makan ketika dia ragu-ragu akan terbitnya fajar dan ia tidak boleh berbuka ketika ia ragu-ragu akan terbenamnya matahari. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi asyak itu mesti yuzal, mesti dihilangkan ya. Itu satu sisi. Satu sisi kan ada istilah imsak. Jadi cuma ada orang salah paham lalu mudah menyalahkan. Imsak itu suatu ijtihad yang luar biasa dari para ulama. Jadi semacam kalau di Mekah itu kan ada 2 adzan untuk memberitahu kalau sudah adzan berarti sudah menyelesaikan semua aktivitas, kita siap untuk sholat. Kalau sudah imsak, kalau di Indonesia maka dari zaman Nabi kan adzan ada 2 itu kalau subuh itu.
Jadi ada dua kan, termasuk di Mekah, di Madinah. Kalau di Indonesia itu istilah imsak, meskipun imsak sebenarnya itu adalah waktu mulai berpuasa dari fajar, tapi bisa dipakai untuk ijtihad. Imsak itu memberitahu bahwa hati-hati sebentar lagi mau masuk waktunya puasa. Jadi itu nggak ada masalah. Kalau di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna watawu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Nah, yang agak begini, Nabi itu kan iktikaf ya, 10 hari terakhir. Apalagi pas mau wafat, itu 20 hari terakhir. 20 hari. Tapi jangan lupa, Nabi itu menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummi Salamah, itu Nabi bulan Ramadan kumpul dengan istrinya. Mohon maaf, sepertinya ini jorok, tapi ini hukum. Hadis Bukhari. Kata Siti Aisyah, pernah Nabi itu sudah adzan subuh, beliau ini belum mandi junub, habis kumpul ya sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi iktikaf ya tetap iktikaf, kewajiban suami istri juga itu di antaranya ada di dalam hadis Bukhari. Jadi bisa dibuka di dalam Bukhari, andai ada kajian khusus untuk Bukhari ini bagus juga. Jadi memang coba ya, menurut hadis Bukhari nomor 1926 sampai 1931. Ada 1925. Redaksinya begini. Menurut Siti Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudriku al-fajru wa huwa junubun min akhlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Di bulan Ramadan, menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru junuban fi ramadana min ghairi hulum fayaghtasilu wa yasum. Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kana la yusbihu junuban min jima'in wa ihtilamin thumma yasumu. Jadi luar biasa. Soalnya ada orang sekarang kalau sudah bulan Ramadan maunya itikaf terus. Akhirnya rumah tangganya hancur dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap begini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadanin 10 ayamin falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Jadi redaksinya seperti itu, saya baca adanya saja. Bukhari 2044 4998. Menurut sahabat Abi Hurairah di antaranya juga sahabat yang lain ya, di antaranya juga dari Siti Aisyah ada, bahwa Nabi itu 10 terakhir itu biasanya beliau iktikaf. Tapi tetap bekerja, waktu iktikaf, begitu. Artinya kadang-kadang lebih lama di masjid, kecuali dalam Covid seperti ini. Kadang di akhirnya 20 yauman, itu di akhir hayatnya. Jadi ada lagi yang seperti ini. Katanya kalau bulan Ramadan itu kan setan itu dibelenggu. Sulsilatis syayatin gitu ya. Jadi futihat abwabul jannah. Jadi atau di dalam redaksi yang lain, idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Satu sisi setan itu katanya dibelenggu. Satu sisi di dalam Bukhari yang lain setan itu tidak dibelenggu. Jadi yang dibelenggu itu setan, tapi mungkin yang membuka kita atau yang memancing kita tidak membelenggunya. Mungkin tapi banyak penafsirannya. Atau itu hawa nafsu kita. Sudah dibantu oleh Allah supaya tidak diganggu, tapi kita membuka peluang terjadinya fitnah dari luar. Sama dengan rumah tangga. Rumah tangga ini kan mestinya jangan membuka peluang terjadinya ketidaktenangan antara rumah tangga suami istri. Kalau kita membuka peluang terjadinya fitnah dari luar, maka masuk angin. Nah, itu. Jadi itu satu sisi Bukhari 1899, 1898. Lalu Bukhari yang setan itu tidak dibelenggu, itu
Coba lihat di dalam 2035 dalam pengertian anna Safiyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fi i'tikafi fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan fatahaddatsat indahu sa'atan thumma qamat tanqalibu faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaklibuha hatta idza balagat babal masjid inda babi ummi Salamah marra rajulan minal ansar fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma, pelan-pelan, jangan kamu buru-buru jalannya, innama hiya Safiyah bintu Huyai, ini yang sebelah saya perempuan adalah istri saya, yaitu Safiyah bintu Huyai. Faqala subhanallah ya Rasulullah wa kaburu alaihima, karena kalau jalanan itu turun kan subhanallah, kalau jalanan naik Allahu akbar. Kalau melihat sesuatu yang lebih besar, kita punya harta, punya kelebihan, ucapkan masya Allah dan lain sebagainya. Atau sesuatu yang luar biasa seperti Isra, boleh subhanallah. Subhanalladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalau waktu Khaibar kan begitu naik itu takbir Allahu akbar tuh para sahabat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innasyaitana, ini di bulan Ramadan ini, yablughu minal insan mablaghad dam wa inni khasyitu ay yakdhiba fi qulubikum syai'an. Ini di bulan Ramadan Nabi waktu itikaf disamperin oleh istrinya yaitu Siti Safiyah bintu Huyai. 2035, 2038, 2039, 3101, 3281, 6219, 7171. Ini banyak lagi 2034, 2038. Ini di bulan Ramadan, 2039 dan masih banyak yang lainnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita nampaknya sudah akan masuk waktu imsak untuk wilayah Jabodetabek. Tidak terasa juga kami sudah hampir setengah jam ngobrol sama Ustadz Ahmad Sanusi dalam program Bincang Sahur di waktu sahur ini. Nah, sebagai penutup ikhwan dan akhwat, saya kira-kira ada tips atau tidak, atau mungkin Ustadz sedikit memberikan statement atau kesimpulan dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah. Mudah-mudahan puasa ini bisa menambah kesabaran kita, kekhusyuan kita, kezuhudan kita. Jadi dulu itu ada begini. Ada cerita, mohon maaf, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya kepada A'mash. Lalu lengkap ceritanya begini. Qala Sufyan Ats-Tsauri sa'altu al-A'mash 'anil khusyu'i faqala ya Tsauri anta turidu an takuna imaman linnas wa la ta'riful khusyu'. Wahai Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, kata A'mash, kamu ini bertanya kepingin jadi pemimpin tokoh tapi kamu tentang khusyuk saja belum terlalu jelas. Lalu saya pernah bertanya tentang khusyuk. Nah, mudah-mudahan puasa kita melahirkan kehusyuan, ketenangan dunia akhirat. Saya pernah bertanya kepada Ibrahim An-Nakhai, kata A'mash, tentang khusyuk. Sa'altu Ibrahim An-Nakhai anil khusyu'i faqala U'aymish, wahai U'aymish, turidu an takuna imaman linnas wa la ta'riful khusyu'a. Laisal khusyu'u bi'aklil khusyun wa lubsil khusyun wa tata'ta'ar ra'si. Orang khusyuk itu bukan makanan yang terlalu sederhana, atau memakai pakaian yang terlalu sederhana, atau menundukkan kepala. Tapi lakin al-khusyu'u antara asy-syarifa wad-dani'a fil haqqi sawa. Bagaimana dengan puasa kamu bisa melihat orang dari sekarang bisa menganggap bahwa orang itu sama. Apalagi yang terkena Covid, jangan dianggap itu orang kelas 2. Jadi tetap kita harus membantu dan memuliakannya. Jangan sampai hatinya tersinggung. Jangan sampai ada kasus lagi orang sudah wafat dilempar itu atau ditolak di jenazahnya. Wa nadhara Umar ibn al-Khattab wa tasha'al walillahi fi kulli fardin iftarada alaik. Kalau bisa laksanakan semua fardu dengan khusyuk, perintah Allah. Wa nadhara Umar ibn al-Khattab ila syabin qad nakasa ra'sahu faqala ya hadha irfa' ra'sak fa innal khusyu'a la yazidu ala ma fil qalbi. Wa qala Ali ibn Abi Thalib al-khusyu'u fil qalbi wa antalina kaffayka lil mar'il muslim. Pengertian khusyuk menurut Sayyidina Ali itu adalah bagaimana kalau kamu bisa lemah lembut kepada sesama muslim.
wa alla taltafita fi salatik faman adhkhara lin-nasi khushu'an fawqa ma fi qalbihi fa innama adhkhara nifaqan ala nifaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Az-Zumar ayat 23 dan Al-Mu'minun tadi ayat 1 dan 2. Ini sebagai penjelasan dari Sayyidina Ali bahwa kalau khusyuk itu kalau bisa jangan dibuat-buat, berusaha lemah lembut. Hasil bahwa kita puasa ini adalah buktinya bahwa kita ini puasanya betul kalau kita dari puasa ini menjadi lembut, santun kepada sesama makhluk Allah, apalagi kepada sama anak bangsa, sesama umat Islam. Dan ibadahnya juga bertambah dan khusyuknya tidak dibuat-buat. Beda dengan Sayyidina Umar, wa ammal madmum fatakallafahu wattabaki wa muta'ta'atar ra'si kama yaf'aluhu al-juhal li rawbi 'ainil birri wal ijlal wa dzalika hida'un minasyaitan wa taswilun min nafsil insan. Rawal Hasan anna rajulan tanaffasa inda Umar bin al-Khattab ka'annahu yatahazan falakazahu Umar aw qala lakamahu wa kana Umar radhiyallahu anhu idza takallama asma'a wa idza masya asra'a wa idza daraba auja'ah. Wa kana nasikan sidqan wa khashian haqqan. Sayyidina Umar itu tidak suka kepada orang yang pura-pura. Jadi lakukan sesuatu kehusyuan itu dengan sebaik-baiknya tanpa harus pura-pura. Jadi kalau Sayyidina Umar itu orangnya kan beliau orang termasuk orang yang bisa dicontoh dalam puasanya, kehusyuannya di samping sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau kalau berbicara ya lembut, ya tegas. Berjalan ya kadang-kadang lembut, kadang-kadang agak cepat gitu. Lihat situasi dan kondisi dan kalau dia sikapnya seperti itu. Penjelasan seperti ini diantaranya ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 418. Sebagai penutup, mudah-mudahan puasa kita bisa melahirkan kezuhudan. Di antaranya begini, saya bacakan wasaftut tuqa hatta ka'annaka dut-tuqa wasaftat tuqa hatta ka'annaka dut-tuqa warihul khataya min thiyabika tasta'. Ini gambaran atau penjelasan penjabaran dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 44. Kalau tadi itu penjelasan dari Al-Baqarah juga. Ya. Itu tadi penjelasan dari Al-Baqarah tentang khasyi'un ya. Itu tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Al-Baqarah ayat 45. Sekarang yang 40 penjelasan dari Al-Baqarah yang 44. Tadi 45. Wasaftat tuqa, kamu itu seperti orang yang bertakwa, hatta ka'annaka dzu tuqa warihul khataya min thiyabika tasta. Jangan sampai kamu ini seperti orang bertakwa tapi dari segi sikap, sifat, pakaian di situ berbau dosa gitu. Dosa dari baju kamu, dari sikap kamu, dari tatapan mata kamu, dari lisan kamu keluar banyak dosa gitu. Caci maki, permusuhan, dendam segala macam. La tanha an khuluqi wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim wabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa in intahat anhu fa anta hakim fahunaka yuqbalu wa anta wa yuqtada bil qawli minka wa yanfa'ut ta'lim. Ini supaya memulai sesuatu dari diri sendiri, dari hal yang terkecil, baik ketakwaan maupun kezuhudan. Wa qala Abu Amrin ibnu Matar hadartu majlis Abi Uthman al-Hiri az-Zahid fa kharaja wa qa'ada ala mawdi'ihi alladhi kana yaq'udu alayhi lit-tadhkir fa sakata hatta tala sukutuhu fanadahu rajulun kana yu'rafu bi Abil Abbas tara an taqula fi sukutika shay'an fa ansha yaqul wa ghairu takiyin ya'murun nasa bit-tuqa
Wa ghairu taqiyyi ya'murun nasa bittuqa, tabibun yudawi wat tabibu mariduh. Kamu ini seperti orang yang bertakwa, seperti berlagak seperti dokter, tapi dokter yang sakit yang perlu diobati. Jadi mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa betul-betul bisa menjadi dokter bagi diri kita sendiri, menjaga ketakwaannya, kezuhutannya, sesuatu yang halal tapi kita tetap masih tidak terlalu serakah. Itu kira-kira seperti itu. Tapi terus kita harus bisa mendapat sesuatu yang sebanyak-banyaknya supaya hidup kita tidak tergantung dan bisa membantu orang lain. Fartafa'atil aswatu bil buka'i wad dajiji ata'muruna an-nasa bil bir lima taquluna ma la taf'alun wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Itu Al-Baqarah mulai dari 44, As-Saff ayat 2, Hud 88. Ma akbahat tazhida min wa'id yuzahidun nasa wa la yazhad law kana fi tazhidihi sadiqa adha wa amsa baituhul masjid. Dalam keadaan seperti ini, apabila tidak dimungkinkan, jadikan rumah kita adalah masjid. Jadi selalu ada nilai ibadah. Jadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang surga. Jangan seperti katanya di suatu negara justru karena keberadaan Covid banyak pertengkaran. In rafadad dunya fama baluhu yastamnihun nasa wa yastarfid war rizqu maqsum ala man tara yanaluhul abyad wal aswad. Jangan khawatir bahwa rizkinya Allah akan diberikan kepada orang yang kulitnya warna apa saja. Waqala Al-Hasan li Mutarrif ibni Abdullah id ashabak faqala inni akhafu an aqula ma la af'al qala yarhamukallah wa ayyuna yaf'alu ma yaqul wa yawaddu syaitan annahu qad dhafira bihadza falam ya'mur ahadun bima'ruf wa lam yanha 'an munkar wa qala Malikun ar-Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman sami'tu Sa'id ibn Jubair yaqul law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fi syai' ma amara ahadun bima'ruf wa la naha 'an munkar qala Malik wa sadaqa man dhalladhi laysa fi syai'. Jadi termasuk di dalam keadaan seperti ini di Ramadan tetap amar ma'ruf nahi mungkar dan mulai dari diri kita sendiri. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak. Ikhwan dan akhwat, tidak terasa waktu sahur waktu imsak telah tiba. Jadi bagi Anda ikhwan akhwat yang saat ini sedang bersantap sahur, kami ucapkan selamat bersantap sahur bersama keluarga, handai tulan dan juga kerabat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi Covid-19 saat ini, dan tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita semua. Sekali lagi kami ucapkan selamat bersantap sahur. Saya Abi Agus dan juga Ondi Mandi mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.